Bocah 5 tahun ini dijadikan gulai oleh neneknya. Inilah kisah Mbah Jiwo. Di Probolinggo, Jawa Timur, ada kisah tentang sosok Mbah Jiwo yang berjuluk Nenek Maut. Sosoknya hingga saat ini dicap sebagai salah satu pembunuh sadis di Indonesia. Pasalnya, ia membunuh seorang bocah untuk dimasak dan dijadikan gulai. Pada suatu hari, ada kejadian mengerikan di desa Kendang Jati Kulon, Probolinggo, Jawa Timur. Pada malam itu, penduduk desa sedang bersiap untuk menuju peraduan. Namun tiba-tiba mereka dihebohkan dengan suara-suara yang memanggil nama Faridatul, yaitu bocah berusia 5 tahun. Ternyata bocah itu hingga lewat tengah malam belum juga pulang dari pengajian. Padahal biasanya Farida sudah tiba di rumah sebelum pukul 8 malam. Saat itu pencarian tengah dilakukan ke rumah Mbah Sujiwo yang terletak 15 meter dari rumah Farida. Dan secara tidak sengaja, kaki kepala desa Kendang Jati, Riwut, menyenggol baskom yang ditutupi tampah. Dan betapa ia sangat terkejut ketika dari baskom itu menyembul tangan anak kecil. Kemudian di dekat tungku ia juga melihat sandal Farida tergeletak. Pencarian yang berlangsung selama hampir 6 jam itu berakhir dengan jerit tangis kedua orang tua dari Farida, Arianto dan juga Eni Diningsih, di mana anak mereka yang sedang lucu-lucunya itu ditemukan tewas berkeping-keping di rumah Mbah Sujiwo. Pak Kades langsung menginterogasi pemilik rumah. Tapi Mbah Sujiwo pada saat itu membantah dan mengelak dengan perbuatannya. Barulah setelah dirayu dengan tanpa rasa bersalah, Mbah Jiwo mengatakan, "Memang saya yang menyembelih Farida." Dalam penuturan Mbah Jiwo kepada polisi, sebelum mengiris-iris daging bocah itu, sorenya ia sempat mendapat perintah dari suara gaib di kepalanya untuk memakan daging anak kecil. Dan suara gaib itu pun muncul lagi menjelang sholat Isya, tepat saat Farida main ke rumahnya. Anak manis ini menurut saja ketika si Mbah menelentangkan dirinya di lantai tanah. Lehernya ditusuk si nenek. Dengan kondisi bersimbah darah, menurut si Mbah Jiwo, Farida sempat bertanya di sisa-sisa kesadarannya, "Bah, kenapa saya dibunuh?" Mendengar itu, si Mbah justru tambah menggila. Tubuh mungil itu digendongnya sambil mengelilingi ruangan di rumahnya. Lalu, daging Farida kemudian diiris menjadi 79 bagian. Proses menguliti dan memotong daging itu baru selesai sekitar pukul 10 malam. Lalu, semua potongan daging itu pun dicuci. Dan setelah itu Mbah Jiwo meracik bumbu untuk memasak daging bocah malang tersebut. "Pokoknya saya bisa pesta dengan iringan lagu dangdut," kata Mbah Jiwo. Farida sebenarnya masih tergolong cucu dari Mbah Jiwo dan sering diberinya kerak nasi kering yang digoreng jika Farida main ke rumahnya. Diduga si Mbah ini mengidap penyakit jiwa sehingga bisa melakukan perbuatan tersebut dengan santainya. Kejiwaan Mbah Jiwo memang terguncang sejak kematian kakaknya 20 tahun lalu, di mana sejak kepergian kakaknya tersebut, Mbah Jiwo sering menghadang dan memukuli ibu-ibu serta anak perempuan yang lewat di depan rumahnya. Bahkan karena ulahnya tersebut, warga desa sempat memasukkan Mbah Jiwo ke dalam bak mandi. Setelah kejadian naas tersebut, ayah dan bunda Farida pun sempat melakukan mogok makan. Mereka selalu teringat dengan cincangan tubuh anaknya yang sangat lucu itu, yang mau digulai oleh Mbah Jiwo. "Anakku boleh mati, tapi caranya jangan begitu," kata Haryanto, ayah Farida sambil menangis.